Sebelum kita masuk ke episode ini adalah episode 1098 yang berjudul Eccentrics Sang Genius. Di sini saya lihat sementara ada sementara Luffy dengan Vegapunk masih bersama masih membahas tentang robot dari masa lalu, yaitu Iron Giant. Kita melihat di sini Luffy masih mengetes bagaimana sih caranya untuk hidupkan si robot ini, dan juga kita masih melihat Bonnie belum ya. Oke, kita flashback dengan kejadian di mana penyerangan Mary Joyce waktu robot ini ya masih bergerak dalam sudut pandang si siapa namanya, Mr. Vegapunk, Dr. Vegapunk. Oke, di sini masih Luffy masih mengecek cek per cek dengan robot ini, sementara itu Bonnie masih tertidur. Luffy masih mengetes baru ini si siapa namanya, Mr. Vegapunk ya kan, dia masih berbicara tentang robot ini. Oke, kita pergi ke ahead lagi. Oh enggak, ternyata masih di sini. Oke, kita lihat Luffy segera naik ke atas untuk membayangkan bagaimana dia menaiki atau menggunakan robot ini. Ya, memang sih robot ini secara ya pernah bergerak, tapi sepertinya imajinasi Luffy akan oke, bagaimana caranya Luffy bisa masuk ke pulau itu padahal tertutup dinding. Nah, di situ kan si Luffy kan kebingungannya kan, jadi pikun diubah oleh Bonnie. Nah, di sini dikuping oleh mereka di Labo Face tentang perbicaraan dari Vegapunk ya. Ternyata mereka membahas tentang ya hal yang sama seperti awal, yaitu Iron Giant. Dan di sini masih pembahasan itu saja ya, belum, dan ternyata sudah pernah dibuat replika yang tidak terlalu mirip sih oleh si Saka ini, yaitu yang mengangkat mereka di luar Labo Face, maksud saya Egghead ya. Walaupun sebenarnya dulunya ini dia perlihatkan lagi Bonnie kan di awal kan dia itu diperlihatkan anak kecil, dan mereka tahu kalau itu adalah mereka tidak tahu sih sebenarnya Bonnie, tapi mereka juga melihat si Dr. Vegapunk, tapi dia berkomentar tentang kepalanya yang pasti itu Nami sih sebenarnya. Dan juga sempat sih si siapa nih Dr. Vegapunk kepikiran tentang ayahnya si Bonnie ya, si Kuma, dan dia merasa kasihan kepada si Bonnie, dan dia akhirnya Dr. Vegapunk minta bantuan sama si Luffy untuk membuatnya keluar. Dan di sini diperlihatkan lagi kilas balik dari si si perpolan para siapa namanya ya, angkatan laut datang ya kan, tapi masih angkatan sih si perpol semua. Nah, di sini kan dihadang sama si Sea Best Weapon ya, senjata laut buatan Vegapunk, dan juga para keenam Vegapunk salinan lah, bukan Vegapunk asli. Tapi walaupun Vegapunk asli berlibat. Nah, sini kan minta izin ya untuk masuk, tapi terpaksa serang. Daripada diserang ya kan, lebih baik menyerang daripada diserang. Nah, akhirnya minta izin lah sama si siapa namanya, Rock Lucy, untuk masuk sana. Nah, akhirnya Pythagoras pun melapor gitu ya kan, sama si Saka, sama si Pega Lilith ya. Oke, akhirnya ini mereka pun menyerahkan tugas itu kepada si kelompok kru topi jerami, tapi mereka menolak ya kan. Tahu si Purple kan suka ngebunuh ya kan, masa mendiladenin lagi, sudah ketemu lalu di mana di NS Lobby mau ketemu lagi, kan lelah kita mau comeback lagi. Ya sudah, diserahkan saja misi ini kepada mereka, dimana si Purple akan menghancurkan siapapun yang ada di Egghead. Nah, disiapkan lagi si Kuma yang mau pergi dari Kamabaka Kingdom, padahal Kuma belum sehat total ya kan, walaupun sekarang sudah nggak ada sih sebenarnya, walaupun yang ada tinggal programan saja, karena Kuma sudah di di program gitu, jadi kayak robot, bukan setelah android kayak si Franky. Tapi tetap saja si Kuma ini bersikeras untuk pergi ya kan, namanya juga dia mau pergi lagi, mungkin ke mana, ke tempatnya Tenryubito ya kan.
Entah apa sih sebenarnya dia cari di sana. Kita masih menunggu jawaban dari Oda Sensei, ya kan? Oke, akhirnya dia akan pergi ya dengan teleport, kemampuan teleportnya pau-pau. Ada flashback ya kan di manganya. Dan juga meninggalkan si siapa namanya ini? Aku lupa sih. Ya, Dragon pun hanya bisa clap clip. Akhirnya kan datang juga si Super Bowl ini. Nah, perhatikan lagi nih, lagi nelpon ya dengan si Revolusi. Revolusi kan minta izin buat masuk, kalau tidak dia akan menyerang pakai dia punya senjata andalan, ya kan? Itu kan pasti ada halangan. Secara dia itu sudah bersikeras masuk ke sana, ya kan? Enggak ngeberitahu. Karena kita juga belum dapat ya untuk bagaimana sih nanti ke sana itu. Kira kita lihat lagi pendapat mereka gitu. Secara kan mereka masih dihadang oleh si weapon sehabis ini ya. Sea bis weapon. Oke, mereka minta respon lah, responsi ya kan. Maklum. Oke, jelas-jelas si Lilith ini menolak ya dengan bersikeras, nggak boleh datang. Kami nggak terima tamu gitu, ya kan? Ngapain terima tamu nggak nelpon dulu, malah ngedadak, gak sopan banget. Ya kembali lagi di mana ya? Di tempatnya si Vegapunk lagi. Di mana tempatnya di kota masa lalu ya, bukan masa depan seperti yang dikira oleh si kru bajak laut. Karena di situ lebih mirip ke masa lalu, karena kan teknologi maju juga ya kan. Cuma ini terdorong oleh era-era apa ya, era-era yang ditutupi gitu, yang tidak mau ya maklum ya kan, menolak suatu kemajuan. Namanya juga elit global. Si Gorosei ini mirip elit global gitu ya, nggak suka ya kan kalau dia itu dilampaui. Dia ingin di atas segala kasta teratas ya kan, ingin melampaui jagat maya mungkin ya. Padahal kalau nggak dilampaui ya bukan perkembangan namanya kan, nggak jelas memang Gorosei ini. Oke, kembali lagi di penjelasannya. Luffy kan mau bertanya nih, ini tentang si apa ya, Iron Giant ini kok bisa ya nggak bisa berdiri lagi kan. Memangnya apa sih bahan bakarnya? Minyak atau minak? Oke, akhirnya si monster Sea Weapon Abyss menyerang di laut ya, atau mereka ini